Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral di tanggal 5 Juli 2020. Saudara, ini menjadi kesempatan yang sangat indah bagi kita semua, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa memasuki di minggu pertama ini, di mana kita tahu bahwa kita sudah akan memasuki bulan-bulan di akhir tahun ini. Ini adalah satu anugerah dan kesempatan yang baik. Maka itu biarlah kita boleh mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan di dalam diri kita, maka sesungguhnya Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk boleh memelihara, menyertai, dan memberkati kita. Maka kita perlu sekali untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini maupun di esok hari dan di hari-hari ke depan. Sebagaimana saya ingin mengajak kita untuk boleh bercermin melalui kehidupan Abraham, di mana ketika Abraham diuji kepercayaannya oleh Tuhan, kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi bagian yang harus ia lakukan. Nah, tetapi kita perlu mengingat bahwa ketika kepercayaan Abraham diuji, ada bagian Abraham juga yang harus Abraham lakukan di hadapan Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mendasari hidup kita melalui firman Tuhan, karena kita percaya tentu ada berkat kemenangan dan jalan keluar dan segala sesuatu yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Mari saya ingin kita terlebih dahulu berdoa, menaikkan ucapan syukur kita, dan kita sungguh memberi perhatian kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Tidak terasa kami sudah memasuki di bulan Juli di tahun ini. Semua adalah satu bukti di mana Allah sedang bekerja, Allah sedang berkarya, dan Allah bahkan sudah menyatakan kasih setia kepada kami masing-masing di dalam hidup ini. Biarlah dengan penuh pengucapan syukur dan dengan penuh iman, kami mau memasuki hari hidup kami dengan menyerahkan seluruh hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh merenungkan kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab Engkaulah sang firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan permohonan serta persembahan kami. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu, teks ini berbicara tentang bagaimana Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan suatu perkara yang sebetulnya bagi seorang manusia adalah perkara yang sangat sulit dan terlihat begitu mustahil untuk kita taati. Nah, tetapi yang kita lihat dari kehidupan Abraham atau dari pribadi Abraham adalah dia tidak meragukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kita melihat bagaimana ketika Abraham dia memperoleh perintah Allah itu, dia langsung melakukannya persis seperti apa yang Allah minta daripada dirinya. Bapak Ibu, saya tidak akan membacanya di dalam ayat-ayat yang ada, karena saya meminta saudara untuk bisa membacanya masing-masing di rumah. Dan saya coba untuk bisa mengajak kepada kita merenungkan dari bagian yang kita baca ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat teks ini, kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di situ kita melihat bagaimana Abram pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menemukan bahwa ketika Abram dipanggil keluar dari negeri di tempat di mana dia ada, di situ
difirmankan oleh Tuhan, dia akan meninggalkan negeri bapaknya. Dia akan meninggalkan sanak saudaranya. Dia akan meninggalkan tempat di mana boleh dikatakan disitulah kenyamanan hidupnya dibangun. Nah, saudara coba perhatikan. Ketika di dalam teks ini, ketika Tuhan sudah memenuhi janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Sebetul Abraham ini sedang menikmati juga satu kenyamanan di dalam kehidupannya. Tetapi sangat unik sekali kalau kita melihat pola ini boleh terulang dan terjadi kembali di dalam kehidupan Abraham. Saat kehidupannya sudah mulai nyaman, segala sesuatunya dia peroleh, justru disitulah ia diuji di dalam imannya. Nah, menjadi suatu perenungan yang begitu luar biasa bagi kita hari ini, bagaimana ketika Abraham itu dengan penuh ketaatan, bukan karena dia tidak memiliki kelemahan, bukan karena dia adalah pribadi yang begitu kuat, bukan karena dia adalah pribadi yang tidak ada cacatnya. Bukan, saudara. Tetapi karena dia lebih mempercayai Allah ketimbang dia mengikuti apa yang menjadi kehendak atau rencana dan agenda hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Abraham ketika dia mentaati Tuhan, tidak ada terjadi drama di mana dia banyak menentang apa yang Tuhan minta, apa yang menjadi permintaan Tuhan. Tidak ada terjadi komplain, tidak ada terjadi kemarahan, tidak ada terjadi satu keberatan-keberatan yang menunjukkan bahwasanya Abraham ini memilih untuk tidak mempercayai Tuhan, tetapi lebih percaya kepada dirinya. Tidak, saudara. Disinilah kita menemukan bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga sekalipun perintah yang diberikan Tuhan terlihat begitu konyol, begitu sulit, begitu mustahil, tetapi Abraham memilih untuk beriman, sehingga dia mentaati Tuhan. Bukan dengan motivasi untuk mendapatkan berkat, maka Abraham mentaati Tuhan, bukan, saudara. Tetapi lebih karena dia mau untuk menyerahkan hari-hari depan hidupnya atau apapun yang terjadi dalam hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka di dalam teks ini kita menemukan bagaimana ketika Abraham dia tidak melihat bahwasanya ada binatang yang disediakan Allah ketika dia akan naik ke tempat gunung di mana dia akan mempersembahkan Ishak. Itu tidak menjadi hal yang memberatkan langkah Abraham untuk menuju ke tempat itu mempersembahkan Ishak. Tetapi justru dengan penuh keyakinan Abraham berkata kepada kedua bujangnya yang ditinggalkan bahwa mereka akan kembali. Disebut di sini di dalam ayat 5, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, kami ini adalah Abraham dan Ishak. Dan ketika disebut di dalam ayat yang ke-7, Ishak itu sempat bertanya kepada Abraham, "Bapak, di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menyahut kepada anaknya Ishak di ayat yang ke-8, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya iman Abraham ketika dia mempercayai hidupnya kepada Allah. Tidak ada satu hal yang memberatkan dia untuk berserah. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang begitu indah di dalam perjalanan iman seorang hamba, di dalam perjalanan iman seorang umat manusia, seorang pribadi yang diselamatkan Allah, yaitu beriman kepada Allah, menyerahkan seluruh totalitas hidup di dalam tangannya, lebih mempercayai untuk dia
sehingga memegang kendali, sehingga dia memilih untuk taat sepenuh-penuhnya kepada Allahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin di dalam kehidupan kita masing-masing ada hal-hal yang Tuhan sedang minta di dalam diri kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin untuk kita taati, untuk kita tanggalkan, lepaskan untuk mengikut Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah merasakan sebuah kenyamanan hidup dan di sana justru Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Bagaimana kita kembali melepaskan apa yang menjadi bagian yang Tuhan ingin kita lepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu ini bukan suatu perkara yang mudah untuk kita lakukan bersama. Tetapi percayalah, mentaati Tuhan adalah satu perkara yang hebat di hadapannya. Sehingga apa yang menjadi janji, penyertaan, dan berkat dari Tuhan tentu akan disediakan. Sebagaimana Abraham, dia sangat mempercaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Demikianlah iman kita seharusnya di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah pesan pastoral dari saya di minggu pertama ini di awal bulan Juli. Kiranya kita boleh bersama-sama melangkah sekali lagi dengan penuh percaya kepada Allah untuk hari ini dan hari-hari ke depan kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita sungguh dengan iman berkata, Allah yang akan menyediakan. Tetap semangat, tetap percaya, dan terus berserah kepada Allah penyelamat, pemelihara, dan juga pemimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki teladan yang indah ketika kami membaca firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami di dalam kehidupan ini, ketika kami menjalani hari-hari kami, ada kehendak dan rencana-Mu yang ingin Engkau genapi di dalam diri kami. Maka biarlah kami lebih memilih untuk mempercayai Engkau, mentaati Engkau, bukan karena berkat yang kami nanti, bukan karena berkat yang kami cari, yang kami kejar, tetapi karena kami mengenal siapa pribadi Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, yang terus menginginkan bahwa kami mengalami terus-menerus pribadi yang indah di dalam kehidupan kami, yaitu diri-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kembali berbicara kepada kami dan membuat kami teguh dan sangat yakin untuk mempersembahkan seluruh yang Tuhan minta, agar kami boleh mentaati dan mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari dalam kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh bersama-sama mendasari hidup kita dengan iman yang penuh penyerahan di hadapannya, sehingga kita boleh menjalani hari-hari dengan penuh ketaatan, sehingga tidak ada sesuatu perkara pun yang membuat kita terhambat di dalam langkah kita untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Dan jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ingin memberikan persembahan di dalam masa pandemik ini, dan saudara ingin mentransfer persembahan saudara, baik persepuluhan, baik iman, baik syukur, saudara dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan account BCA nomor 8725692222. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Dengan penuh iman percaya kita berkata, Tuhan menyediakan. Amin. Selamat hari Minggu.